Potensi ancaman terhadap hakim dan saksi Mahkamah Konstitusi selalu saja terbuka. Lantaran sengketa yang ditangani banyak pihak yang berkepentingan ingin menang dan kerap menghalalkan segala cara. Sejauh mana LPSK siap dan sanggup melindungi pihak-pihak yang sedang terlibat dalam persidangan sengketa hasil pemilihan presiden? Saya akan mendiskusikannya bersama Mardiansyah, juru bicara dari LPSK. Pak Mardiansyah, selamat pagi. Pagi. Pak, ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa kepada media Ketua LPSK sendiri menyatakan setidaknya 2 Pak Hakim Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan ancaman begitu. Bisa dielaborasi lebih lanjut? Iya, pertama kan memang LPSK seringkali kan mendapatkan informasi ya, itu dari masyarakat, dari instansi, aparat penegak hukum dan banyak pihak yang seringkali memberikan informasi kepada LPSK yang kaitannya dengan saksi dan korban utamanya. Nah, ketika memang ada informasi awal, ini kan informasi yang masih dini sekali ya Mbak. Misalnya ada informasi awal yang didapat oleh LPSK tentang ancaman, gitu ya, tentang ancaman terhadap siapapun sebenarnya, tidak hanya hakim, tidak hanya pada penegak hukum, masyarakat pun ketika memang dia merasa terancam dan menginformasikan kepada LPSK, ya tentu LPSK kan merespon. Apalagi ini kan jadi heboh ya Mbak, karena memang ini lagi proses sengketa, pilpres, semua orang menuju fokusnya ke situ gitu ya, sehingga ingin sekali tahu ini. Jadi ancaman ini ada kan Pak? Ya ini kan informasi awal ya. Dari masyarakat? Dari masyarakat, yang saya rasa begini, semua informasi itu kan kami gitu ya, LPSK tentu melalui SOP kita atau prosedur yang biasa kita lakukan, ya kita lakukan telah awal. Apakah memang tingkat ancamannya tinggi atau tingkat ancaman seperti apa, atau memang ada atau tidak tingkat ancaman yang sebenarnya baru informasi awal yang kita dapat di awal itu. Gitu Oke, dari informasi awal yang diancam adalah hakim. Bagaimana dengan saksi ahli? Apakah juga sudah ada ancaman yang datang? Untuk sementara ini memang secara langsung ya itu belum ada laporan ataupun pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK terkait dengan saksi atau ahli gitu ya. Tapi bahwa memang LPSK di mandat Undang-Undang 31 2014 itu kan diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, ahli, saksi pelaku gitu ya. Nah ini yang menurut saya siapapun yang statusnya sebagai saksi, ahli dalam proses peradilan pidana gitu ya, itu pasti LPSK bahkan memiliki kewajiban menjalankan mandat undang-undang. Oke, bagaimana dengan hakim? Apakah juga termasuk dalam wewenangnya LPSK? Ya memang kita punya keterbatasan ya Mbak soal di mandat undang-undang kita, bahwa memang kita secara eksplisit tidak diatur bahwa memang hakim itu bagian dari subjek yang bisa dilindungi oleh LPSK. Tapi kan ada beberapa mekanisme yang bisa ditempuh. LPSK secara kelembagaan kan juga punya MOU dengan MK ya, yang itu juga bisa dielaborasi sebenarnya untuk MOU itu. Nah, kalau misalnya memang MK itu memutuskan gitu ya, soal saksi-saksi misalnya gitu ya, yang memang ada kaitan dengan apa yang sedang berproses di MK untuk diberikan perlindungan dengan bekerja sama dengan LPSK, itu juga sangat dimungkinkan. Artinya harus diminta begitu oleh MK? Iya, karena memang begini, untuk proses perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu kan bisa mengajukan, bisa juga LPSK proaktif sebenarnya begitu, dengan melihat kadarnya apakah memang itu perlu dan segera harus bisa diberikan perlindungan untuk mendukung proses peradilan pidana yang sedang berlangsung atau tidak. Pak, terkait hakim, kita pernah punya catatan hitam pembunuhan terhadap hakim, memang bukan MK tapi MA, itu di tahun 2001, Hakim Syaifuddin Kartasasmita. Apa yang bisa dipelajari LPSK dari kasus itu? Ya tentu itu sesuatu yang menurut kami ya, semoga tidak terulang lagi peristiwa yang menurut kami di LPSK itu sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya. Nah, terkait dengan bahwa apakah memang insiden tersebut itu menjadi referensi kami gitu ya, tentu menjadi referensi buat LPSK. Apalagi ini bicara soal skala nasional, kepentingan nasional kan begitu ya. Nah, lagi-lagi gini Mbak, informasi yang kita dapat memang masih sangat awal gitu ya, sangat dini sekali
untuk menyatakan bahwa ini masuk pada konteks yang memang LPSK harus memberikan perlindungan kan begitu ya. Nah, beri ruang kami untuk telaah apa yang menjadi mandat kami di undang-undang, apakah ini memang sesuai gitu ya dengan kewenangan kita untuk bisa langsung memberikan perlindungan kepada siapapun termasuk hakim. Nah, kami cuma ya lagi-lagi di awal tadi saya bilang ini begitu menarik ya perhatian publik sehingga ketika kami ya LPSK itu sampaikan, oh ini ada informasi awal dan itu biasa kita mendapatkan informasi. Tapi kan itu awal. sudah sejak minggu lalu Pak, sudah ada beberapa hari berjalan. Oh iya, sudah kita sejauh sedang mana proses telaah berjalan? Kita terus lakukan telaah, terus menggali informasi, bahkan kita terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait ya tentu untuk mempertajam apakah memang informasi ini dari segi validasi dan akurasinya itu bisa dikatakan betul-betul itu tingkat ancamannya tinggi dan bisa mengganggu proses yang ada di MK. Oke, jika memang dirasakan perlu perlindungan dari LPSK, apa dan bagaimana nanti LPSK berperan? Oh, kalau di mandat undang-undang tentu sudah diatur ya, apa yang bisa diperankan oleh LPSK, apa yang memang menjadi hak terlindung LPSK ketika memang dia dilindungi oleh LPSK, itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Itu bisa juga kita memberikan perlindungan fisik misalnya begitu ya, bisa memberikan perlindungan fisik, bisa juga memberikan pemenuhan hak prosedural ataupun pemenuhan hak-hak lainnya terhadap itu kan kalau saksi dan korban. diminta Pak, kalau misalnya LPSK yang proaktif begitu melihat ada potensi begitu, prosedurnya apakah sama? Ya kalau memang di Undang-Undang 31 2014 dimungkinkan LPSK untuk proaktif. Nah, proaktif ini kan tentu ada ukurannya ya. Kan kita pasti acuannya kan legal standingnya kan undang-undang. Nah, acuannya apa? Kalau misalnya memang itu dilihat sangat mendesak untuk diberikan perlindungan, pada saat itu juga LPSK harus bisa memberikan respon perlindungan terhadap subjeknya, terhadap seseorang yang memang dibutuhkan perlindungan oleh LPSK. Baik, ini pihak pemohon sudah meminta perlindungan terhadap saksi, tapi dasarnya adalah potensi. Itu potensi. Jubir MK sendiri menyatakan bahwa belum ada ancaman ini khusus untuk saksi ya Pak. Kita bergeser dari hakim ke saksi. Nah, seberapa kuat sih Pak meminta perlindungan dengan dasar potensi? Iya kan, pertama saya nggak sampaikan bahwa memang belum ada ancaman, tapi bahwa memang kami baru mendapatkan informasi awal, sedang melakukan telaah awal terhadap informasi yang didapat oleh LPSK. Nah, kaitannya dengan potensi ancaman ya, potensi ancaman yang tadi disampaikan, bahwa potensi ancaman itu kan selalu kita validasi dia, selalu kita coba telaah gitu ya, telaah apakah memang potensi ini bisa kita simpulkan gitu ya akan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi saksi maupun korban. Nah, itu kan yang proses yang kita lakukan, proses penelaahan namanya Mbak. Nah, penelaahan inilah yang sedang kita langsungkan karena biasanya juga selain informasi dari satu pihak. Penelaahan ini sifatnya internal LPSK atau sudah melibatkan berkoordinasi dengan MK misalnya dengan petugas keamanan? Konteks penelaahan dari segi domainnya dan substansinya itu memang konteksnya sangat ya unsur kerahasiaannya cukup tinggi ya soal itu, karena memang melindungi seseorang kan tingkat kerahasiaannya juga harus dijaga agar memang ancamannya juga tidak terlalu kemana-mana nantinya. Baik, gitu ya. baik. Setidaknya publik tahu bahwa kita punya LPSK sekarang begitu dan bisa bersifat proaktif, bisa juga diminta untuk melindungi saksi, saksi ahli dan juga bahkan hakim. Iya bisa. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.